apa di depan Mas Hengki sendiri pun ada hal-hal yang terkadang membuat Mbak Baby tuh jadi nggak bisa menahan air mata? Mmm, kadang-kadang saya nggak bisa ngomong ya kalau dia tanya apa-apa gitu ya, misalnya ada satu kejadian di luar ya, selama dia nggak ada gitu, saya sedih sekali, saya nggak bisa menceritakan gitu ke dia. Karena kalau dia tahu, dia akan jadi pikiran dia di dalam sana kan. Mhm, Kayak kemarin kan dia baru ulang tahun ya, tanggal 29 iya. itu saya nggak bisa ngucapin apa-apa, saya cuma bisa nangis, saya peluk. Kalau Mbak Maya sendiri kira-kira ya katakanlah Mbak Maya udah sempat Iya, mengalami, masalah juga dalam iya, rumah tangga iya. dengan suami, tapi apa sepenuhnya bisa merasakan apa sih sebetulnya yang dirasakan suami di dalam sana? Bisa, karena saya, pernah menjalankan apa yang dia jalanin ya, bahkan lebih lama kayaknya, ya Mhm, kan. Jadi, saya tahulah di dalam situ kayak gimana ya, mhm, gitu. Tapi ya biar baliknya lagi kan kita harus, kembalikan sama yang di atas ya, iya, gitu. Itu yang saya kasih tahu sama Mas Ari gitu loh. mhm. Ada pengalaman unik atau pengalaman berkesan katakanlah seperti tadi Mhm. Mbak Baby bilang gitu, bahkan dalam keadaan yang paling buruk sekalipun tuh pasti ada hal positifnya gitu, mungkin ada sesuatu kenangan yang justru oke saya angkat telepon dulu ya. Halo halo? Ya, halo. Ya, selamat malam. Dengan siapa Malam, ini? dari Ajis. Dengan siapa? Ajis. Pak Aji? Iya, Ajis. Pak Adi? Ajis. Oh, Pak Aziz. Iya. Aduh, mohon maaf ya, Pak, ya. Saya mungkin telinganya tertutup Iya, iya. rambut. Mungkin juga ketutupan rambut sih Oh iya, Pak. Saya betulin ya, Pak, rambutnya. Bapak di mana? di Jakarta. Jakarta. Silakan, Pak. Mungkin ada yang ingin disampaikan Saya kepada Mbak mau Bibi. saya mau nanya ke Mbak Baby nih. Sebenarnya memang saya itu belum tahu kasusnya yang menimpa dari suami Bapak ya. Sebenarnya kasusnya itu masalahnya itu apa sebenarnya? Apa memang kasus suaminya Mbak Baby itu sebuah jebakan ya? Atau memang benar-benar kasus yang melibatkan Hengki Tornado ya? Ya itu Iya, mas. Sekian aja begitu aja. oke. Makasih. Ya, terima kasih banyak, Ya, Pak. Gimana tuh Mbak Baby? Saya langsung jawab Iya, aja ya, silakan. untuk Mas Ajis tadi ya, pertanyaannya suami saya terlibat Iya, jadi sebetulnya apakah dijebak ini, atau hanya terjebak atau memang betul-betul terlibat dalam kasus oh ini? enggak, saya berani garanti ya suami saya pertama dia enggak terlibat, narkoba dan dia memang lagi apes. Dia juga nggak dijebak karena, razia biasa ya di jalan, razia biasa, dia bukan target operasi. Jadi dia kena razia biasa dan memang itu bukan mobil dia, jadi apes aja, gitu loh, Mas. Oke. Mas Aziz mudah-mudahan sudah cukup puas dengan jawaban dari Mbak Baby dan kita tunggu penelpon berikutnya. Tadi aku pertanyaannya belum selesai, mungkin ada kenangan yang sepanjang masa akan terkenang gitu, pada saat suami justru lagi di dalam tahanan? Ada sih, tapi itu manis sekali ya, Mhm. sangat manis gitu ya, tapi nggak etis kalau saya sebutkan di sini, tapi ada satu kejadian yang justru dia udah di dalam ya, kita kita satu sama lain tambah yakin bahwa kita memang Saling saling mencintai dan membutuhkan saling ya. membutuhkan. Iya Itu betul, jadi ada momen itu ya iya, Mbak ya, biar heeh, bagaimanapun. karena saya waktu mau kawin juga banyak sekali kendalanya kan, banyak sekali kendalanya Iya, sehingga akhirnya kawin juga gitu ya. Jadi pas dia masuk tuh ada kok. oke. Nanti giliran Mbak Maya harus cerita juga ya. Oke, saya angkat telepon dulu. Halo? Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak. Dengan siapa ini? Dari Pak Arman Balikpapan. Pak Arman Balikpapan. Silahkan ada Mbak Maya, ada Mbak Baby. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Saya cuma ingin menyampaikan sedikit sama Mbak Baby aja. Maksudnya saya menghimbau sama Mbak Baby selama suami masih di dalam bui, tolong dibesarkan hati dan ditebalkan iman yang lebih dalam lagi dan didoakan suaminya supaya cepat keluar dari hotel yang tidak begitu bagus. Itu Iya. aja saran dari saya. Semoga Allah menebalkan imannya Mbak Baby. Terima Amin, kasih. amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak. Rupanya itu sebuah pernyataan yang tulus ya dari salah satu penggemar Mbak Baby mungkin. Mudah-mudahan kita semua juga berdoa. Mudah-mudahan yang terbaik yang akan terjadi untuk Mbak Baby, Mbak Maya.
Sekarang cerita dong. Apa nih pengalaman yang paling Paling berkesan? berkesan ya, kan Mas Adi di sana cuma 1 bulan ya, tapi ada Iya. satu hal, satu momen gitu ya, waktu saya ulang tahun tanggal 20 September itu pas jam 12 malamnya, tengah malam dia telepon gitu, itu Itu surprise pada saat banget. masih di Di dalam dalam, tahanan? iya jadi, Oh, enggak waktu itu dia, surprise gitu judulnya. waktu itu dia enggak masuk rumah sakit kan di Kramat Jati, tapi Iya. lagi masa tahanan Iya itu, iya iya. gitu. Jadi untuk saya tuh surprise banget, dia nggak mau ditengokin, nggak mau dikontak gitu, tiba-tiba dia kontak saya gitu Pada untuk mengucapkan. kesempatan itu apa yang Mbak Maya ungkapkan Oh atau saya, ucapin ke Mas ya Ari? saya membesarkan hatinya dia, kesempatan sekali ya untuk Iya saya ya. iya. Jadi saya besarin hatinya dia, saya jelasin sama dia terakhir kalau saya bisa ngejelasin ini semua karena saya pernah ngejalanin itu gitu. Jadi terserah Mas Ari mau percaya, mau ikutin anjuran saya atau tidak ya itu baliknya ke Mas Ari juga saya bilang. Tapi karena saya berani, ini bukan untuk ngeguruin ya saya bilang Iya. gitu, tapi karena saya pernah menjalani ini gitu loh. Gitu dan kamu kan lihat sendiri kalau saya alhamdulillah bisa ya saya bilang. Melewati Gitu, semuanya gitu. Jadi mungkin itu juga bisa membuat suami menjadi lebih tegar ya. Iya, betul. Mbak Baby kalau mohon maaf, Mbak Baby kan tadi juga sempat cerita sama saya kadang-kadang Mbak Baby nggak bisa nahan perasaan gitu, selalu pengen nangis kalau inget sama Mas Hengki gitu. Apa di depan Mas Hengki sendiri pun ada hal-hal yang terkadang membuat Mbak Baby tuh jadi nggak bisa menahan air mata? Mmm, kadang-kadang saya nggak bisa ngomong ya kalau dia tanya apa-apa gitu ya, misalnya ada satu kejadian di luar ya, selama dia nggak ada gitu, saya sedih sekali, saya nggak bisa menceritakan gitu ke dia. Karena kalau dia tahu, dia akan jadi pikiran dia di dalam sana kan. Kayak kemarin kan dia baru ulang tahun ya tanggal 29 Iya. itu saya nggak bisa ngucapin apa-apa, saya cuma bisa nangis, saya peluk dia. Karena biasanya kan di rumah, walaupun kita nggak pernah bikin di satu tempat yang mewah ya, Iya. hanya di rumah dengan itu, kayak syarat gitu, pasti keluarga ngumpul terus kita pakai nasi tumpeng. Kali ini saya harus melakukan itu, tapi suasananya berbeda. Berbeda. Heeh. Mhm. Oke, mungkin yang mengalami ini kan tidak hanya Mbak Baby dan Mbak Maya. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa Angin Malam. Siapa tahu Anda juga pemirsa Angin Malam ada yang sedang mengalami masa penantian nih seperti yang sedang dijalani oleh Mbak Baby dan pernah dijalani oleh Mbak Maya. Ada ya saya, mungkin, banyak sekali yang mengalami kayak saya, tapi khususnya mungkin karena saya public figure sama-sama ya, itu agak berat. Jadi saya menghimbau buat rekan-rekan artis terutama ya, jangan sampai, ada berkecimpung. Cukup suami saya, artis yang terakhir yang kena kasus narkoba gitu loh. Karena itu, dampaknya sangat tidak bagus, bukan buat diri sendiri aja, juga buat keluarganya, Iya. buat, kenalannya dia ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah ini yang terakhir. Iya, Mbak Maya mungkin kepada para istri yang juga sedang menanti suaminya. Ya apa ya cukup, berbesar hati ajalah gitu loh, pasrah ya. Mhm. Terus, membesarkan hati suami ya udah pasti ya. Iya. Gitu, itu aja. Terima kasih banyak. Kami semua yang ada di sini sekali lagi ikut bersimpati dengan apa yang sedang dialami dan kita semua berharap bahwa yang terbaik yang akan datang untuk Mbak Maya ataupun Mbak Baby. Terima kasih sekali lagi sudah berbagi dengan kita dan pemirsa Angin Malam. Pemirsa, itu adalah hakikat hidup. Hidup adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan cerita, tapi toh harus dilalui. Apakah itu cerita yang menyenangkan atau menyedihkan, atau bahkan yang paling pahit sekalipun. Tapi seperti apa yang diungkapkan oleh Mbak Maya dan juga Mbak Baby, bahwa di balik yang paling pahit sekalipun akan ada hal positif yang bisa Anda ambil. Dan bagi para istri yang sedang menanti suaminya yang mungkin saat ini juga sedang dibui, kami semua yang ada di sini bersimpati dan jangan pernah menyerah. Berjuanglah seperti perjuangan yang dilakukan oleh tamu kita malam ini. Anda tidak sendiri dan mudah-mudahan Tuhan akan selalu memberkati. Terima kasih sekali lagi dan kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Oke, salam buat Mas Hengki kalau kebetulan lagi nengokin. Jangan kemana-mana pemirsa, kalau tadi kita udah ngobrol dengan kedua orang wanita yang cantik-cantik ini, sekarang teman saya yang paling cantik, yang hobi menggoyang malam minggu Anda akan segera hadir. Putri Malam. Ya, itu passwordnya. Dan pemirsa seperti biasa, untuk jawaban Anda yang benar, saya tidak akan bergoyang, tapi yang bergoyang memang ya. Ayo, Ma. Nguek. Nguek. Itu dia. Untuk Anda yang menjawab benar, Mamang akan kasih goyangan. Hati-hati, Mang, palanya copot. Dan untuk Anda yang menjawab salah, saya akan bergoyang seperti ini. Ayo, Ma. Iya.
Silakan menghubungi kami. Semoga pagi ini Anda beruntung. Langsung saja pertanyaan pertama adalah sebutkan nama pulau dekat Cilacap yang sangat terkenal dengan penjaranya. Ayo, Mang. Halo, Halo, password. siap lembur. Siapa di mana, Mas? Pak Fauzi, Mas Pak Fauzi Fauzi? di Fauzi? Jawa Tengah. Iya, di Pekalongan, mana Jawa Fauzi? Tengah. Pekalongan? Ya, Oke, jawabannya Fau. Siap, Fau. Pulau Nusa Kambangan. Pulau Nusa Kambangan. Nusa Kambangan. Ya. Ya. Baik, kita goyang, Fauzi. Mau digoyang? Mau? Oke. Mau digoyang? Langsung saja. Ayo, Mang. Iya, Mas. Itu dia, Fauzi. Ya, Anda mendapatkan iPhone Nokia 3310. terima kasih. Dan ada bonusnya, bonusnya kepala mamang mau. Ya, terima kasih. Iya, oke. Terima kasih kembali. Baik, pertanyaan kedua adalah setelah ditangkap, Tuanku Imam Bonjol ditahan dan dibuang di Kota Beras, daerah Jawa Barat. Apakah nama kotanya? Ayo, Mang. Halo. Siap lembur Iya, aduh, Mamang semangat sekali. Iya. Dari mana, Mas? dari Jakarta, Dari Jakarta, namanya siapa, Mas? Pak Baut Suroji. Siapa, Mas? Baut Suroji. Fauzi Rozi. Baut Suroji ya. Fauz Rozi. Ya. Oke, Mas Fauz Rozi. Fauz. Fauz, Mas Fauz? Ya. Iya, jawabannya apa, Mas Fauz? Di Cianjur. Ci Cianjur. Cianjur. Ya. Ya, oke. Oke. Mau digoyang? Mau. Mau dong. Ayo, Mang. Tunggu. Belum ya? Oke, panggil Mamang yang mesra boleh? Ayo, Mang. Iya, Mas Fauz. Anda mendapatkan handphone Nokia 3310 dari Irex. Alhamdulillah. Iya, sudah ditutup?